Hadirin sekalian, selamat datang dalam acara Haflah Akhirus Sana dan Takhdim Alfiyah Madrasah Diniyah Takmiliyah tingkat awaliyah, wusta, kuliah, Pondok Pesantren Nurul Muttaqin Al-Barokah, Trogowaru, Kota Malang. Tahun ajaran 2023-2024. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, acara Haflah Akhirus Sana dan Takhdim Alfiyah segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sabaqat rahmatuhu ghadabah wa indahu bidzalika kitabun katabah rabbukum ala nafsi rahmah wa asbagha ala khalqihi ni'mah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahu la yuhibbu man tawajjaha ilaihi wa ammah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wan nabiyyur rahmah wa sirajul mutmadil ladzi nasahal ummah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum fankashafat anhul ummah. Hadratul kiram, kepada para alim, para ulama, wabil khusus kepada yang terhormat Romo Kiai Haji Nur Hadi Muhammad beserta Ibu Nyai Haja Jamilah yang kami harapkan barokah doanya. Yang terhormat kepada Gus Maulana Syuhada SPD selaku Ketua Yayasan Nurul Muttaqin Al-Barokah. Yang kami hormati kepada Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah Nurul Muttaqin Al-Barokah. Yang kami takdimi kepada segenap Dewan Asatid Madrasah Diniyah Takmiliyah Nurul Muttaqin Al-Barokah. Yang kami hormati kepada wali santri beserta tamu undangan yang berbahagia. Dan tak lupa pula pada wisudawan wisudawati Tahtim Alfiyah Madrasah Diniyah Takmiliyah Nurul Muttaqin Al-Barokah, Trogowaru, Malang, tahun ajaran 2023-2024. Ayyuhal hudurul kiram, ma ajmalal mandara fi hadhil laylah. Ar-rihu habban wan nujumu tala'la'at wal qulubu qasafat wal hammasatu asafat fi hadhil laylatis sa'idah. Nuridu an nu'abbiru farhatana wa syukrana linajahina min marhalatil awaliyah wusta wal ulya. Fa innana khatamnahu sanawati tawilah fanasna li kulli quwwatina wa taqatina li injahi hadal barnamij al muassasi ala uquwatil islamiyah al-qiyamit tarbawiyah wa bidznillah subhanahu wa ta'ala tahaqqaqa ma baina aydina al-an hadal barnamij. Bersyukur yang tiada batasnya patut kita persembahkan kehadirat ilahi Rabbi Azza wa Jalla
atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat menyelenggarakan haflah akhirus sana dan tahtim alfiyah Madrasah Diniyah Takmiliyah Pondok Pesantren Putra Putri Nurul Muttaqin Al Barokah, Telogowaru, Kota Malang, tahun ajaran 2023-2024. Hadirin hadirat tamu undangan yang berbahagia, sebelum acara demi acara pada malam hari ini kita mulai, marilah kita buka bersama dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah, dengan satu harapan semoga acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Ala niyati salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wisudawan wisudawati memasuki lokasi acara. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali.
Hadirin hadirat, tamu undangan yang berbahagia. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah Nurul Muttaqin Al-Barokah. Dalam hal ini diwakili oleh Ustadz Samsul Arifin SHI. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratul kiram wal muhtaram, para alim ulama ingkang kula takdimi, wabil khusus Syekhina al-kiram murabbi arwahina Kiai Haji Nur Hadi Muhammad beserta Ibu Nyai Hajah Jamilah. Mudah-mudahan beliau oleh Allah senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan mudah-mudahan beliau masih bisa tetap membimbing ruh kita, membimbing akhlak kita, dan membimbing di dalam setiap langkah untuk kita menata hidup ini. Dan kepada para gawagis dan nawaning juga keluarga dalam yang saya hormati, saya takdimi, kepada Ketua Yayasan Nurul Muttaqin Al-Barokah Al-Khinal Kiram Gus Maulana Suhada, dan yang kami hormati dan kami takdimi Ketua Kabid Bagian Nur Formal Al-Khinal Kiram Ustadz Kafa Abdul Ghafur, dan kepada para pengurus baik dari yayasan, baik pengurus di bidang formal ataupun di bidang non formal yang kami hormati, dan tak lupa kepada saudara saya yang hebat, yang saya banggakan, Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah, baik putra ataupun putri yang saya banggakan, dan kepada pengurus Pondok Nurul Muttaqin Al-Barokah, baik putra ataupun putri yang kami hormati, dan tak lupa kepada wisudawan dan wisudawati yang berbahagia pada malam hari ini yang saya banggakan, dan kepada Bapak Ibu wali santri dan segenap tamu undangan yang kami hormati. Alhamdulillah, dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan waktu untuk kita bisa bersama-sama mengikuti acara haflah akhirus sanah dan tahtim alfiyah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, yaitu dinul Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan oleh Allah kita diakui sebagai umatnya dan kelak kita mendapatkan syafaat dan dikumpulkan bersama beliau. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu wali santri dan tamu undangan yang saya hormati, pada malam hari ini adalah malam yang
tentunya malam yang sangat bahagia, terutama bagi para wali santri yang putra-putrinya sedang diwisuda dengan naik tingkat kepada tingkat yang selanjutnya. Dan ada 61 anak atau 60 wisudawan dan wisudawati pada malam hari ini, dan ini yang terbanyak untuk saat ini, dan insya Allah yang selanjutnya nanti juga yang terbanyak. Dan kesemuanya ini alhamdulillah dari para santri baik putra ataupun putri, mereka sudah lulus dari satu tingkat dan tentunya nanti akan melanjutkan kepada tingkat yang selanjutnya. Yang kita wisuda pada malam hari ini ada 3 tingkat. Tingkat yang pertama adalah tingkat awaliyah, kemudian tingkat yang kedua adalah tingkat wusta, dan yang ketiga adalah tingkat ulia. Tingkat ulia ini adalah tingkat tahassus dirosah kitab kuning yang sudah berjalan 2 tahun ini. Dan sekarang ini wisuda yang perdana. Jadi wisuda yang pertama untuk kelas ulia tahassus kitab kuning ini. Bapak Ibu wali santri yang kami hormati, ada beberapa hal yang perlu ingin saya sampaikan dan perlu dipahami oleh Bapak Ibu wali santri. Karena kadang Bapak Ibu wali santri itu tidak paham bagaimana proses dari kami, para ustadz ustadzah itu di dalam menaikkan dan meluluskan santri. Setiap kita akan menaikkan dan meluluskan siswa santri dan wisudawan wisudawati baik putra maupun putri, itu kita sebelumnya melakukan sidang kelulusan. Jadi melakukan sidang kelulusan, apakah anak ini layak untuk lulus atau tidak. Dan saat sidang itu dihadiri oleh kepala madrasah diniyah, oleh wakilnya, sekretaris, dan juga diikuti oleh semua para asatid dan asatidah. Para ustadz-ustadahnya semua ikut. Lah saat sidang itu ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi. Baik yang pertama itu adalah nilai, kemudian yang kedua disiplin, artinya disiplin itu tidak banyak bolosnya. Kemudian yang ketiga dari si akhlak, terus kemudian yang keempat dari pelanggaran-pelanggaran berat yang dilakukan di pesantren. Selama kriteria ini tidak terpenuhi, maka kami dengan para para asatid ini tidak meluluskan atau tidak menaikkan. Itu artinya bahwa kami semua ini para asatid ini ingin putra-putri panjenengan itu tidak ada yang tidak naik, semuanya naik. Naik dan terus. Tapi untuk naik itu ada prosesnya, ada proses, kata tadi ada kriteria yang harus dilalui, maka kriteria itu harus terpenuhi. Maka jangan heran kalau mungkin ada dari putra putri bapak ibu sekalian, nilai anak saya ini kok tinggi Ustadz, tapi kok tidak naik. Berarti dia hanya memenuhi satu kriteria, nilainya bagus, maka tidak naiknya itu kemungkinan dia jarang masuk, akhlaknya mungkin saat mengikuti pelajaran kurang baik, atau mungkin ada pelanggaran-pelanggaran berat yang dilakukan di pesantren. Atau mungkin sebaliknya, nilai anak saya ini pas-pasan, tapi kok ini naik, ada yang komplain mungkin. Lah mungkin putra jenengan itu ya aktif, tidak pernah bolos, akhlaknya ya bagus, semangatnya bagus, disiplinnya bagus, tidak pernah pelanggaran. Maka nilai itu nanti akan menjadi pertimbangan. Ini yang perlu Bapak Ibu wali santri
paham, agar tidak terjadi nanti komplain. Ada yang datang, Ustaz nilai putra saya itu tinggi gini-gini. Nah, jadi kita itu meluluskan itu tidak perorangan, bukan hanya kepala, bukan hanya wali, tapi juga melibatkan semua asatidz. Bapak Ibu wali santri yang dirahmati Allah, saya mewakili dari Kepala Madin baik putra maupun putri, bahwa pada malam hari ini adalah acara haflah akhirus sana, jadi pelepasan putra putri panjenengan dan tahtim alfiyah. Nah, di bawahnya itu ada tahtim alfiyah. Mengapa di kita ini ada tahtim alfiyah? Karena pesantren itu erat kaitannya dengan Nahdlatul Ulama. Karena konon NU Nahdlatul Ulama, kata Nahdlah di dalam kata Nahdlatul Ulama itu konon diambil dari Nadham Alfiyah. Kalau kata ulamanya itu kan banyak, al ulama warasatul anbiya atau al ulama, kata ulamanya banyak. Tapi kata Nahdhahnya ini, kata bangkitnya itu diambil dari mana? Saya ini mendengar cerita ini dari Kiai Haji Mahsan Musa. Beliau menceritakan ini diambil dari Alfiyah ini. Diambil dari Alfiyah di bab I'malus mil fa'il dinadom wajrur awin sibta bi alladin khofat kamubtagi jahin wa malan mannahad. Nah, ini ada kata mannahadoh, mannahad. Lah dari kata nahdoh inilah kemudian menjadi Nahdlatul Ulama. Kita yang NU maka erat sekali dengan pesantren. Maka Alfiyah ini sangat fenomenal bagi kita dan juga sangat familiar di pesantren, bahwa Alfiyah itu sudah sangat erat kaitannya. Oleh karena itu kita juga di pesantren ini ada setoran hafalan Alfiyah. Bapak Ibu wali santri yang dirahmati Allah, kemudian untuk yang terakhir, dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh putra putri panjenengan di pesantren, itu prosesnya sangat luar biasa sebetulnya, Bu. Ya, kita itu para ustadz itu sangat luar biasa. Ngopeni anak jenengan itu luar biasa. Maka lihat ustadz-ustadznya itu kurus-kurus semua. Bukan kurus ndak makan, makanya saya cukup makannya. Tapi mungkin yang teman-teman tuh mikiri putra jenengan ini. Ya ono sing metu, ya ono sing mene, ya ono sing broro, tapi sembarang. Ya ditelateni, ya dikejar, ya dicari, ya dirangkul. Itu semuanya. Ini jujur, Bu. Saya katakan jujur, saya sendiri mendidik anak saya itu tidak seperti mendidik putrani jenengan. Saya ngajar pagi sampai di Pakis, siang jam 2 langsung ke sini, nanti sampai Maurib saya pulang dengan teman itu sampai kadang jam 11, sampai kadang jam 12. Ngopeni ayah jenengan yo ngaji ya gitu, yang ditelateni dengan teman-teman itu ya, ada Ustadz Hasan, Ustadz Kafar dan yang lain. Itu setiap hari kita lakukan pada Jumat toh. Jadi kita ini insya Allah sudah sangat luar biasa. Maka untuk itu tolong perjuangan kami gitu loh. Perjuangan kami ini jangan disia-siakan. Disia-siakan itu apa? Lek pas putrane jenengan pulang dibiarkan. Yo belajar orang belajar ya dibiarkan. Yo sholat bah enggak sholat yo dibiarkan. Akhlak gak apik dibiarkan. Lah ini kan kita yang didik dari sini ini kan akan menjadi sia-sia. Maka tolong ketika putra-putri panjenengan nanti pulang ke rumah, maka tolong awasi seperti kami mengawasi di pesantren. Dijaga kalau keluar agak malam yang lain. Terus kemudian alhamdulillah untuk tahun ini juga saya melaporkan kepada pengasuh karena juga kepada yang lain. Di tingkat ulia ini yang sekarang, tingkat ulia ini sudah 2 tahun berjalan dan kebetulan saya sendiri penanggung jawabnya. Ini yang ulia tapi tahassus, ulia tapi khusus untuk pendalaman kitab kuning. Alhamdulillah pada
saat ini dan insya Allah nanti ya, anak-anak kita kelas 2 ini ulia ini menghasilkan sebuah karya buku yang akan nanti kita launching, akan kita luncurkan. Itu ada buku Nahwu 3 bahasa untuk anak-anak dasar, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Arab. Sebetulnya proyek kita itu 2. Yang pertama kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in kita menerjemah kitab Fathul Mu'in, cuman kita buat model tanya jawab. Tapi isinya dari Fathul Mu'in itu sebetulnya sudah selesai ya, dan sudah proses edit itu, kita sudah ngediting, sudah dilayat. Cuman kebetulan teman-teman yang kelas 2 ulia kemarin KKN, maka tidak bisa selesai dan tidak bisa kita luncurkan malam hari ini. Tapi insya Allah akan saya suruh lanjutkan dan nanti akan kita launching, akan kita luncurkan. Dan saya minta tepuk tangannya kepada para bapak ibu wali santri. Ini adalah kado terindah dari anak-anak panjenengan kelas 2 ulia, kado yang terbaik, kado yang diberikan kepada jenengan, karena buku ini akan menjadi amal jariah, karena termasuk ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang senantiasa mengalir selama nanti dipakai oleh generasi-generasi selanjutnya. Maka untuk itu kami mohon doanya, dan insya Allah program ini akan terus kami kembangkan. Setiap tahun dari kelas ulia yang akan lulus harus ada 1 buku minimal yang dibuat, harus ada 1 minimal, dan seterusnya. Mohon dukungan dan doanya dari Bapak Ibu wali santri. Dan ini yang bisa saya sampaikan, dan kami atas nama Ketua Haflah Akhirus Sana dan Tahtim Alfiyah Ibnu Malik ini juga mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat panitia yang sangat luar biasa, yang sampai nginep-nginep di terop ini, yang sampai tidak pulang ninggalkan istrinya. Saya ucapkan terima kasih yang banyak. Insya Allah keringat panjenengan akan menjadi khidmah kita kepada pesantren ini, dan akan dibalas oleh Allah dengan amal yang sebaik-baiknya. Dan kepada para semua pihak yang ikut mensukseskan acara pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah membalas apa yang telah panjenengan lakukan menjadi balasan yang terbaik, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu pada malam hari ini, di acara ini, kami tidak bisa mempersembahkan yang sempurna. Ini adalah usaha kami yang maksimal, karena perlu diketahui bahwa kami adalah manusia biasa. Dan akhirnya tidak ada mawar yang tidak berduri, tidak ada melati yang tidak putih, tidak ada gading yang tidak retak, dan tidak ada manusia yang tidak salah. Saya manusia biasa, manusia yang banyak salah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.